Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, Sadatul afadil wal fawadil, ngersanipun para bapak ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Puri Indah Tuban ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih diperkenankan Allah untuk kita bersimpuh di Masjid Muhajirin ini sambil kita niat iktikaf. Nawaitu al-itikafa fi hadal masjidillahi ta'ala. Dan kita juga istiqomah ngaji kitab Bulughul Maram, yang semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam kali ini kita sampai pada babul his ala khusyu'i fis shalah. Ini adalah satu bab yang menerangkan tentang dorongan agar kita khusyuk di saat sholat. Kalau kita sudah membahas khusyuk di dalam sholat, maka perlu diketahui khusyuk itu merupakan ruhnya sholat. Meskipun itu dikatakan ruhnya sholat, secara kajian fikihnya ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khusyuk itu wajib, dan ini mungkin barangkali paling sulit, karena khusyuk itu kalau sudah tergolong wajib, tergolong rukun, maka andai kata ada orang enggak khusyuk berarti sholatnya enggak sah. Ini berat. Kalau di mazhab Syafi'i, khusyuk itu merupakan bagian dari pada sunnahnya sholat. Andai kata masih belum khusyuk, maka sholatnya masih sah. Dan artinya orang itu tidak lagi melakukan sholat meskipun tidak khusyuk. Akan tetapi secara nilai, maka nilainya 0. Karena pahala itu dalam sholat dihitung seberapa besar khusyuknya. Sebesar itu khusyuknya dalam sholat, maka sebesar itu pahalanya. Makanya kalau kita bermadzhab Syafi'i, kalau kita sudah membahas khusyuk, meskipun itu sunnah, tetap kita harus pertahankan diri untuk sekhusyuk mungkin dalam sholat. Nah, bab ini menerangkan beberapa hal yang mendorong kita untuk khusyuk, dan haliyah atau kondisi-kondisi, ada yang harus dilakukan begini, ada yang harus ditinggalkan. Ini agar apa? Agar kita khusyuk. Karena di dalam Qur'annya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya dalam keadaan sahun itu lalai, itu dia dapat ancaman wail. Wail itu ada yang menafsiri bagian daripada neraka. Ada yang namanya neraka wail. Makanya fawailun lil musallin, neraka wail itu bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat akan tetapi dia dalam keadaan lalai, lupa kalau dia sholat. Makanya ini sedikit kita serius agar kita betul-betul khusyuk. Ora iso khusyuk ya dilatih khusyuk ya. Muga-muga saged khusyuk. Sampai pada hadis 190, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ar-rajulu mukhtasiran, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Wa ma'nahu yaj'alu yadahu ala khasiratihi. Wa fil Bukhari an Aisyah anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh
sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah itu pernah melarang orang sholat muhtasiron. Muhtasiron itu menggenggamkan kedua tangan di belakang. Seperti apa ini, Pak? Seperti mirip istirahat gerak gitu ya. Ya. Jadi meletakkan kedua tangan di atas pantat, di atas bokong. Itu namanya muhtasir. Tapi insya Allah nggak ada lah ya. Saya kira nggak ada kok. Sholat model begini nggak ada, paham ya? Ini ada paling ya pas gerak upacara istirahat gerak. Nggak mungkin gerakan seperti ini dibuat sholat. Tapi itu pernah terjadi pada zaman dulu, zaman sahabat, sehingga Kanjeng Nabi memberikan ultimatum jangan sampai sholat seperti itu. Karena sholat seperti itu adalah model sholatnya orang Yahudi. Lah kita itu disuruh berbeda, berseberang dengan orang Yahudi. Nah ini dikatakan di Bukhari, annadzalika fi'lul yahud fi sholatihim, itu adalah model praktek sholatnya Yahudi. Padahal kita itu dituntut jangan sampai mirip seperti Yahudi. Pokoknya Yahudi ini aku yang ngono, Yahudi ngalor aku ngidul, Yahudi ngetan aku ngulon. Pokoknya jangan sejalan, ojo madani Yahudi. Paham nggih? Jadi ini Kanjeng Nabi dilarang. Dan haliyah semacam tadi itu dikatakan makruh ya. Dan itu dapat mengakibatkan kehilangan kekhusyuan. Makanya oleh Nabi hal semacam itu dilarang. Tapi insya Allah kalau panjenengan tidak akan pernah melakukan sholat model semacam ini, nggak pernah tahu. Sekecil apapun anak-anak sholat ya nggak sampai tangannya ditaruh di belakang seperti istirahat gerak ya, nggak ada. Itu makna muhtasiron. Kita lanjutkan hadis 191. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kuddima qala idza kuddima al asya'a fabda'u bihi qabla an tusallu al maghriba, muttafaqun alaih. Idza kuddima al asya, ketika makan malam telah disuguhkan, maka awalilah dengan makan malam dulu sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Ini perbandingannya berarti pas sholat maghrib jam makan. Atek mulai kok kerja rodok kesel yo banget lesune. Ngoten nggih. Masakan wis siap. Lah kok mendekati azan, ya makan dulu saja, nggak apa-apa. Daripada jenengan paksakan untuk sholat, tetapi memikirkan makan, lebih baik makan tapi memikirkan sholat. Nah ini adalah salah satu haliyah agar kita mudah khusyuk. Hal semacam ini bisa kita praktekkan dan kita mengetahui dan bisa menilai. Kalau pas waktu buka puasa, pas buka puasa azan, kira-kira sholat sik apa mangan sik? Yo mangan sik. Ini pasti 99 banding 1 ini. Tapi juga ada loh, masjid ini azan yo sholat sik gitu ya. Bar sholat, akhirnya sholat ya cepet-cepetan. Kadang ya di model takjil Pak, sekedar ngombe es gitu. Kula ningali tiyang Jawa niku ngombe es iku durung mangan, ngono nggih. Nggih. Pun kurma 3, Pak. Lho kurma 10 lah iku ya urung mangan, ngono nggih. Jadi lebih baiknya orang itu kalau dipaksakan azan ngombe es atau kurma telu terus es, saya yakin masih kepikiran, ngoten nggih. Kepikiran, saya itu kepikiran. Nah, lebih baiknya berarti gimana? Ya berarti ketika seperti itu ya langsung buka wae, ya kurmane, ya ese, ya segane. Ngoten mawon. Mari ngoten nembe napa? Salat. Itu lebih efisien. Ini dalam rangka apa? Itu dapat menenangkan hati dan lebih khusyuk. Kalau enggak percaya silahkan. Model masjid mriki modelnya apa?
adzan ojo sik ya ngombe langsung salat. Nah, wis rasa suwe kok gak ono pujiane misale kok langsung adzan langsung ngombe ndang ayo salat jamaah bareng. Kira-kira kuat bertahan berapa lama kira-kira? Ini pasti ada orang berpikiran wetenge lesu ndang cepet ndang salat apa meneh salate ngimamine rada dawa. Lah ini jadi masalah juga. Makanya di sini disampaikan fabda'u bi, ini sudah ada hadisnya. Jadi makanlah dulu ya. Ya, makanlah dulu, kalau sudah makan baru sholat. Itu aturannya, ngoten nggih, agar kita lebih khusyuk. Kecuali, nah ini kecuali, Pak. Kecuali waktunya mepet. Waktu sholatnya mepet, mau habis. Nah, ini lah kok mangan sih, maka gak ngonangi sholat. Mungkin barangkali ini suatu kondisi yang jarang tapi mungkin terjadi. Misalnya jenengan dari pulang kerja, mungkin kejebak macet atau ban ngobos ya misalnya ya, sampai rumah wis mepet apa jengene arep isya kurang 5 menit atau bahkan 10 menit ya misalnya ya, lah kan rung buka, lah niki lah jenengan paksa buka otomatis maghribe ketinggalan, contoh saja ketinggalan, berarti gelem ra gelem kudu sholat sih lagi buka. Ini cuman kondisi semacam ini jarang terjadi, tapi mungkin terjadi. Ini jenengan sakit mengkiaskan dengan persoalan lain. Pokoknya anggar sholat mepet ya dahulukan sholatnya, baru yang lainnya. Ngoten nggih. Contohnya apa lagi ini? Bahkan misalnya begini. Jenengan budal Jumatan niku lak sing apik melaku santai, nggih. Jenengan lah budal Jumatan niku sing apik melaku santai, melaku tenang. Mungkin jenengan nak melayu tekan masjid akhirnya oh Allah yus, tapi takbir loro kabeh malah mengganggu apa khusyuk. Makanya kalau mau ke masjid melakune santai, melaku biasa gitu, gak usah lari-lari. Kecuali kalau Jumatan misalnya, Jumatan wis Allahu Akbar lagi budal, lah kok melaku santai, ya ketinggalan tenan. Jenengan apa jamaah karo kanca gak iso wong Jumatan. Berarti ngeten iki jenengan melayu hukume wajib. Ya. Wong wis untuk rakaat siji melaku sih sewante rada adoh, ya gak oleh, kudu ndang melayu. Cara sepeda motoran kudu gas ber ngoten mawon. Kirane napa supaya Jumatane ora ketinggalan. Tapi persoalan itu jarang terjadi, tapi mungkin terjadi. Nggih, saged dipahami nggih. Yang penting jenengan sholat itu posisikan sholatnya panjenengan niku betul-betul khusyuk. Pun. Kita lanjutkan malih. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi sholati falam yamsah al-hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Ketika kamu sudah berdiri sholat, berarti sudah masuk sholat ya. Allahu Akbar. Ternyata tanah yang ada di depannya jenengan niki enggak rata. Ini sholatnya orang dulu, Pak. Oke. Ini sholatnya orang dulu karena sholatnya jarang pakai sajadah. Lah jenengan teng mriki alus-alusan. Kalau dulu enggak ada sajadah. Paling mentok apik niku kloso ya, jaman biyen nggih. Kambal dereng enten kloso ya. Klosone mawon terbuat dari pelepah kurma. Jadi gendengi pelepah kurma apa nih, Pak? Klosone ya pelepah kurma. Terkadang ya mboten enten. Lah misale zaman biyen iki, kalau zaman sekarang kayaknya enggak ada. Salat Allahu Akbar, ternyata tanah sing mau dibuat sujud itu enggak rata, ono lincip-lincipe. Ngoten nggih. Lah misale itu masih standar, mboten usah jenengan mungkin lape sujud terus ngelus-nong ini mboten usah. Ini nanti mengganggu apa namanya? Mengganggu konsentrasi sholat, kekhusyuan. Biarkan saja, kecuali memang ada batu lincip. Nah, itu perlu untuk diapakan, diratakan agar tidak melukai di batuk. Jadi nanti kok ada debu yang ikut
Jadi ini maksudnya meratakan tempat loh, okay? Beda yang dengan masalah begini. Pak, saya sholat, iya. Kemudian saya ketika sujud, bangun-bangun sujud, batuk saya ini banyak debu, pasir. Ini kalau saya sholat bisa menutupi batuk saya sehingga itu menjadi penghalang ketika saya sujud. Kalau seperti ini wajib diusapi agar batuk kita betul-betul steril, tidak ada penghalang. Tapi yang dimaksud ini tempat sujud kita rodok gak roto. Dan itu sekarang mungkin barangkali di sini gak akan mungkin terjadi, gak mungkin terjadi. Kecuali mungkin barangkali terjadi begini, ada orang sholat, kopiahnya jatuh. Nah ini kira-kira gimana Pak? Diambil apa tidak? Ada orang sholat, kopiahnya jatuh, pas sujud tangi-tangi, loh kopiahku lodok, ceblok. Ya. Ini gimana? Ini khilafiyah ya. Saya pernah membaca itu ada yang mengatakan lebih baik dibiarkan agar tidak mengganggu dalam kekhusyuan sholat, untuk mengambil kemudian dipakai. Ada yang mengatakan tetap dianjurkan dipakai. Kenapa? Karena sebagai penutup kepala. Nah, sedangkan penutup kepala itu hukumnya apa? Sunnah. Pokoknya kopiahan itu hukumnya sunnah Pak. Oke, artinya penutup kepala itu baik berupa kopiah, berupa serban, berupa apa lagi Pak? Blangkon ya, itu kopiahnya orang Jawa kuno dulu. Kalau sekarang belangkon gak usum ganti seperti ini, ya terserah. Pokoknya itu penutup kepala hukumnya apa? Sunnah. Andai kata jenengan di tempat kerja nggak bawa peci, upayakan kalau sholat tetap pakai kopiah. Pak, saya bawa topi Pak. Ya wis, topi ini sing pucuk niki diunyer. Nah, ngeten. Nggih. Artinya kesunahan itu di penutup kepalanya. Entah pakai peci atau topi, pokoknya yang penting ditutup. Jangan sampai kepala ini dibuka, biak, jangan. Pak, saya punya apa jenenge nggih, kaya ini sal nggih, misalnya kaya sal kaya rida. Ya wis rida wae gawe apa? Penutup kepala. Misalnya kalau nggak punya apa? Kopiah. Karena menutup kepala itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi sunnah, lebih baiknya ditutup kepala ini. Jangan dibiarkan apa? Wong jenengan misalnya nun sewu nggih, jenengan tahlilan. Terus ora kopiahan atau ora tutup kepala kita sawangane piye? Neji dhewe nggih. Neji dhewe. Apa meneh niki jenengan apa salat. Sunai kepala ditutupi. Kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fis salati, dari menoleh ketika salat. Faqala wa ikhtilasun yahtalisu asyaitan min salatil abdi. Jadi begini, saya Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukumnya melengak ketika di dalam sholat. Kata Nabi, melengak itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu serobotan copet ya. Copet yang dilakukan oleh setan, pencopetan yang dilakukan oleh setan. Maka ini urusannya setan ini. Berarti mau kok melengak, berarti dia kehilangan kekhusyuan. Berarti bagaimana hukumnya melengak? Berarti hukumnya masih makruh. Nggak sampai haram, nggak sampai batal. Jadi kalau melengaknya kepala saja, ini, tong ini, utong ini, ini hukumnya masih makruh. Kecuali melengak ini Pak. Melengak nganggo sadodone barang Pak. Kalau menurut mazhab Syafi'i tak melengak niki sadodone berarti dianggap tidak sedang menghadap kiblat. Ngoten nggih. Salat kok orang ngadep kiblat berarti salatnya batal. Jadi misalnya kok melengak, ya, melengak niku sirai tok. Ini melengak yang tidak ada hajat, tidak ada kepentingan. Kecuali ada kepentingan, ini masih ditoleransi. Misalnya jenengan sholat ngajak anak cilik, anaknya sampean ganduli ning jak sholat ning samping,
Ini kalau ada hajat ben anak iki gak pelayon misalnya digandoi kalau diawasi, ini masih boleh, masih toleransi. Ya, jadi untuk melatih anak ben gelem salatnya dibaturi. Ben rodo wedi karo bapake ya dibaturi, dene kan gak pelayan-pelayan. Itu masih boleh. Lah wedi pelayan meneh misalnya nun sewu salat anake tak cekeli, anakku kadang kula tak cekeli ngene. Wong anak kula lanang iki melayu kok, wonge bocah aktif no. Jadi kula cekeli. Boleh selagi tidak melakukan gerakan banyak. 3 atau lebih. Paham nggih? Jadi salat karo njejeri anake cilik karo dicekeli ya ben ora melayu boleh. Ya, guna apa? Untuk melatih mereka agar terbiasa untuk sholat. Tetapi kalau tanpa hajat kok melengak, niku hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ada keperluan maka hukumnya masih ditoleransi. Pun kita lanjutkan malih. Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu, ketika kalian sholat maka sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat dengan Tuhanmu. Maka kalau kamu sedang munajat itu apa Pak? Bicara ya. Munajat itu bicara, cuman lebih intens. Jadi pelan-pelan, intens. Enggak ada orang lain ikut bicara, hanya jenengan dengan pangerane. Nah, kalau jenengan sedang sholat, maka fala yabsukunna baina yadayhi wala an yamini. Ini pernah saya ajarkan di sini. Jangan pernah ngidu ke arah depan, berarti arah kiblat, atau arah kanan. Jangan. Nggih, ndalah kok jenengan pas sholat kok ngeriak atau ngidu, pengen ngidu, lah riak jenengan untal meneh ya berarti sholatnya batal karena Anda dianggap seperti makan riak, berarti sholatnya batal. Maka jangan ngidu ke arah depan, juga jangan ke arah kanan, tapi ngidu ning arah kiri bawah. Itu pun kalau sholatnya jenengan tidak berada di masjid. Nah, sekali lagi tidak berada di masjid. Kalau panjenengan sholat di masjid ya gak boleh ngidu ning isor meskipun ning kiri. Mulane kula sarankan bola-balik niki kula aturake dhateng jenengan ngidune teng pundi? Teng sae jenengan niku lho nggih. Jadi sae jenengan niki idoni. Jadi ngeten, gak boleh depan, gak boleh kanan, berarti ngene tak ngedurene ya kene koncone sing idoni ya mesti ngajak tukaran. Teng ngandhap ya berarti jenengan ngidoni masjid, ngidoni masjid ya hukume haram. Berarti solusi terakhir dilebokno teng pundi? Salah gadah tok sak to nggih. Mulane lak sing ra gede sak ya golek dhewe sak ning isor. Pas saya ngene angel ya wis mbah pokoke carane piye. Ya mboten napa-napa. Dadi dudu terus dilebokno ning rukoe mboten napa-napa. Yang penting artinya kita ambil minimalisir nggih. Pak lak rukuhku lak rusak kabeh. Mboten masalah. Jenengan ngurusai rukoe rada mending masih ringan daripada ngurusai masjid. Ngidoni rukoh lebih ringan daripada ngidoni masjid, gitu loh nggih. Jadi kanan nggak boleh, depan nggak boleh, kanan nggak boleh, kiri teman. Terus kalau bawah masjid ya berarti paling minim, berarti gelem ra gelem ngidoni utawa ngriyai sinten sae dhewe. Kalau enggak sak ya piye carane teng rukoe jenengan gak ono sae ya didokno ngoten mawon tapi ditemplekno ning rukoe ben ora ceblok. Mungkin mantu niku disuceni. Lah mboten najis to nggih. Riya niku mboten najis, Bu. Riya itu niku mboten najis. Umbel mboten najis, tapi niku lak didokno masjid dosa. Lah ngoten niku lho nggih. Paham nggih? Jadi itu riya
apa neh upil, blobok, bangsa ngoten niku lho nggih. Niku hukume suci, kok sunah mboten Pak. Suci ya. Hukume suci. Suci Pak. Tapi kalau niku dibuang di masjid hukume haram karena termasuk takdzirul masjid, mengkotori masjid yang tidak sepadan di tempatnya. Nggih, sami mawon niku nggih. Pokoke bagian-bagian ngoten niku sing mambu itu niku upayakan jangan sampai nempel di masjid. Mulane lak itu jenengan nun sewu nggih. Itu lewate jendela. Terus kadang idune tekan jopo penak. Lah kadang idune natap. Idune napa? Natap. Berarti jenengan solusi niku kudu ngresiki ngoten mawon. Kan mboten najis nggih. Dilapi, ditisuni sekiranya mboten enten itu. Karena tembok masjid niku masih termasuk masjid, ngoten nggih. Tembok masjid niku masih termasuk masjid. Lan jenengan itu kok terus orang nglewati masjid malah natap kocone, pon natap apa niki kayune ya masih tergolong masjid. Niku hati-hati. Meskipun suci tapi mboten angsal niku dosa. Lah kafaroe bagaimana? Yaitu ngresiki. Kalau zaman Nabi ada orang kok ngidu di masjid, kafaroe apa? Ditutup ngono wae. Pon ditutupi pasir Pak pun beres. Karena apa? Tanahnya tanah pasir. Lateng mriki jenengan piye? Mosok tutupi keramik lah ya mboten nggih. Jenengan jebot tisu, jenengan lapi malih. Paham nggih? Makatan saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo menawi wonten pertanyaan saged disampaikan sebelum ditutup. Monggo. Ana wong turu bantalan sajadah ngiler kenek sajadah rodok mambu. Piye pertanyaane Budi? Digawe salat oleh tagak ngoten nggih. Lah, tak kalau masalah boleh atau tidaknya itu masih boleh. Karena iler itu hukumnya suci. Tapi ini tak terangke iler nggih. Ya rene sampai ana hukumnya fikih. Iler niku ada dua. Ada iler yang keluar dari kepala, ada iler keluar dari weteng. Kalau iler dari kepala itu hukumnya masih suci. Kalau iler dari perut itu hukumnya najis. Ngoten nggih. Nah, bagaimana modelnya? Orang itu kalau bantalan otomatis posisi kepala masih di atas. Ngoten nggih. Kalau penuh ngiler berarti sangat kemungkinan iler itu keluar dari kepala. Tapi lah turu ngabrek kok ngiler sangat dimungkinkan besarnya itu dari perut. Berarti kalau perut berarti hukumnya najis, tapi kalau kepala hukumnya suci. Lah iku mau turune piye? Ya ngono nggih. Saged tingali piyambak nggih. Dalam ya dicuci nggih mboten napa-napa. Lah tapi turune mboten turu ngabrek ya mboten napa-napa, Bu. Turune ngene terus dilewer, mboten napa-napa. Tapi lah turune turu ngabrek, bantale ning isor posisi kira-kira ilermu sangka perut ya berarti najis. Ngoten nggih. Tapi lah turu bantalan kemungkinan besar tidak najis karena dari kepala. Tapi kalau ngabrek ora bantalan niku kemungkinan besar dari perut berarti najis. Ngoten nggih? Ada lagi monggo? Terakhir. Wonten napa mboten? Sampun? Mekaten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.